Kamu tahu nggak kamu diriin tenda di mana? Kamu diriin tenda tuh di tengah-tengah istana goib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Gede Pangrango pada tahun 2019 lalu. Tapi sebelum narasumber kita hadirkan di tengah-tengah kita, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tanpa menunggu lama-lama, langsung aja kita panggil narasumber kita. Narasumber, datanglah dengan kekuatan datang bulan. Datanglah. Assalamualaikum, Bapak narasumbernya. Punten, Mamang. Oh, sepertinya saya salah panggil. Maaf, Bapak atau Pak D? Pak D. Pak D dari mana? Dari Semarang. Oh, dari Semarang. Wih, makin manjur nih. Ini jampe-jampe gua. Padahal gua manggil narasumber nih asalnya dari Depok. Datangnya dari Semarang. Wih, gila ini. Apa singing ballnya manjur ternyata. Pak D dari Semarang. Iya. Oke, tapi Pak D di sini saya manggilnya narasumber, nggak manggil Pak D. Pak D saya pulangin lagi ya. Oh iya, maaf kalau gitu saya salahin. Iya, saya pulangin nanti. Saya pulangin pakai ini, pakai mangkuk ini dulu Pak D ya. Iya. Oke. Singing ball, kembalikan Pak D ke Semarang. Benar sekarang ya, gua lihat dulu. Oh, kayaknya bener nih. Oke, weh benar. Oke, Bang Edward, benar. Assalamualaikum, Bang Edward. Terima kasih, Bang Edward. Tadi saya salah panggil ya, Pak D dari Semarang. Bisa jauh gitu ya saya manggil orangnya ke sini ya, ke studio. Frekuensinya udah jauh. Iya, jadi dimensinya itu udah beda. Kayaknya saya kedepannya bisa jadi dukun kali. OTW dukun. Enggak. Oke, Bang Edward. Di sini Bang Edward, saya dengarkan Bang Edward ini punya pengalaman mistis di Gunung Gede. Tahun 2019 lalu. Berarti ini masih belum terlalu lama ya, Bang ya. Oke, Bang Edward, bisa diceritakan sedikit aja kisi-kisinya, Bang? Oke, di sini gue punya pengalaman, ada beberapa pengalaman yang sekarang kita bakal diceritain tuh buat masa naik gunung gede via Pangrango pada tahun 2019, di mana petakanya minta izin tuh berbohong kepada orang tua. Oke. Dan di mana yang epic dari intinya tuh di mana gue mendirikan tenda, ternyata gue di tengah-tengah istana goib. Oh, wow. Oke, disimpan dulu Bang ceritanya. Tapi sebelum Edward menceritakan pengalaman mistisnya lebih jauh lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Edward, udah siap Bang ya buat cerita? Insya Allah siap. Oke, langsung aja kali Bang ya. Tahan napas aja Bang, keluarin. Siap. Santai, kita bawa Relax. relax aja. Iya, jangan takut sama kameramen kita ya Bang. Ya, siap Bang. Mungkin bisa langsung aja kali Bang buat cerita ya. Langsung aja. Oke. Oke, gue di sini mulai menceritakan gue naik gunung 2019, pendakian pertama. Itu pertama kalinya gue mencoba naik gunung yang sama sekali belum pernah, dan awalnya gue nggak pernah ada niat untuk mencoba-coba naik gunung. Dan pada posisi itu gue kuliah. Gue masih di bangku kuliah, dan temen gue itu emang suka naik gunung.
Dan ada satu tongkrongan di tongkrongan tuh juga mereka tuh anak-anak suka naik gunung. Dimana kita tuh udah mau ada liburan semesteran, habis ujian gitu. Setelah ujian temen tuh ada yang ngajakin muncak yuk gitu. Tongkrongan gue pikir ke puncak tuh muncak Bogor, dan ternyata muncak ke gunung. Muncak di mana? Kita ke Gunung Gede. Ke gunung. Wah, tak gue naik gunung. Dan gue tuh dari kecil sama orang tua gue itu dipesan. Gue itu nggak boleh main sembarangan ke pantai, ke gunung, kedua itu. Gue nggak tahu kenapa sampai sekarang. Nggak tahu alasan kenapa orang tua gue tuh selalu melarang dan mewanti-wanti. Kenapa gue nggak boleh ke sana yang sembarangan, antara gue pergi sendirian atau main sama anak-anak, atau jadi harus bareng sama keluarga gitu. Gue selalu berpikir positifnya, mungkin banyak resiko di sana. Di pantai banyak resiko, di gunung pun banyak resiko segala macem. Akhirnya ya kita bohong-bohong lah, karena yang ngajakin pun teman dekat gue, teman satu tongkrongan, kita ada juga teman kelas bareng, jadi mendaki itu berenam. Dan akhirnya gue dari jauh-jauh hari itu gue izin lah ke nyokap gue izin, mah mau izin kemana? Mau camping. Gue bilangnya camping, nggak terus terang gue mau naik gunung. Karena kan logikanya kalau gue udah bilang naik gunung pasti nggak akan boleh. Tapi gue dengan gue bilang naik camping, gue bilang izinnya camping, bener dong. Kita kan mendirikan tenda di sana, tenda kan udah camping gitu. Akhirnya pas udah gitu, udahlah. Gue bilang minta izin camping, bla gue nyiapin logistik, beli buat persiapannya, beli nugget, beli beras segala macam buat kesana. Dan akhirnya kita berangkat. Gue berangkat dari rumah itu sore, dan kita tuh naiknya malam, dan akhirnya kita tikum dulu tuh, tikum di suatu tempat, udah berkumpul semua, kita naik lewat via Pangrango, dan akhirnya sampai sana malam. Kita sempat main dulu di puncak, ke Warpat, makan mie dulu, ngisi perut lah, habis gitu kita lanjut lagi perjalanan sampai di base camp. Karena malam dan nggak boleh, sekarang kan udah nggak boleh trek malam tuh, jadi naiknya besok pagi. Oke lah, besok pagi persiapan segala macem, tidur dulu, siapin tenaga, tidur di situ. Dan sebelum naik tuh, kita balik sebelum naik, gue di mana tuh anaknya hal apapun penasaran. Selama gue udah ada rasa penasaran, gue coba sampai gue udah tahu dan udah bosan, udah gue tinggalin. Hal apapun gue penasaran. Dan sampai singkat ceritanya itu gue iseng-iseng lah, ada gabung dari salah satu padepokan dari Pajajaran gitu namanya. Nggak banyak sih muridnya. Pas itu gue izin lah sama guru gue sebelum balik izin, Pak, saya mau naik gunung. Gunung mana? Gunung Gede, Gunung Gede kata dia. Oh iya. Udah gitu doang tuh respon guru gue. Dan dia diem, sila, udah gini sila, nunduk lama. Dan nggak lama, udah adalah sekitar 15 menitan, dia bilang, ya berangkat tadi gitu, silakan berangkat. Dan ternyata si guru gue ini menitipkan gue dan memberi kabar ke sana. Anak didik gue mau main di sana, silaturahmi bilangnya, mau naik ke sana minta izin segala rupa. Udah naik, gue udah di base camp, situ udah tidur. Akhirnya kita pagi simaksi, kita ngurus simaksi, berenam tuh diperiksa bawa barang apa aja, ada yang nggak boleh kayak odol kayak gitu kan nggak boleh. Itu kita diperiksa untuk ngurus simaksi udah lupa. Karena naiknya pagi, ya biasalah perjalanan pagi nggak gimana ramai juga. Nah dari awal naik tuh rame sampai di trek. Dan sebelum pas naik tuh pas di simaksi itu dibilang jangan ngecamp di pos 3. Kalau jangan ngecamp di pos 3. Nah habis itu udah naik sana, naik. Dan akhirnya kita sampai di pos 3 itu leader gue malah berhenti. Udahlah, kita break dulu di sini, istirahat. Nah belum gue perkenalkan orang-orangnya. Itu gue sendiri, Mayang, Joy, Oji, sama ceweknya itu Enza, sama Faisal. Nah, si Joy ini leadernya. Break dulu di sini, nongkrong ngopi. Oke lah, kita bikin kopi, ngerokok. Dari situ tuh
gue udah merasa aneh, kayak di situ kan ada pendopo kayak yang pendopo diri gitu untuk setengah jadi lah, kayak pos ronda gitu. Gue lihat. Nah di situ, padahal itu tuh siang gitu loh jatuhnya. Di si pendopo itu gue duduk paling pinggir, itu ada sosok kayak putih gitu. Sosok putih satu gitu. Shelter gitu ya? Di shelter situ. Udahlah, si pagi mungkin kabut lah atau apa. Gue lanjut. Gue langsung merepet ke teman gue. Nyari kita. Nah, karena anak-anak pada ngerokok, biasa kan kita duduk itu dikasih rokok lah. Di si bungkus tuh. Di sini, ditaruh di meja gitu kan. Sama gue nggak disentuh karena nggak ngerokok. Pas udah gitu, si bungkus rokok itu bergeser ke gua dan posisinya udah kebuka. Si bungkus rokok yang tadinya lurus-lurus aja, ini si Joy, ini gua, si bungkus rokok bergeser ke hadapan gua dan ke posisi udah kebuka. Terus gue pikir, oh minta rokok nih. Akhirnya gue ambil rokok lah sebatang, gue bakar, gue taruh di shelter. Lanjut yuk, lihat tuh, lanjut yuk. Yaudah yuk, lanjut. Prepare, rapi-rapi. Kita berangkat lagi, naik pos 4, pos 5. Kita ngecamp lagi di pos 5, di suatu pohon. Nah, gue entah kenapa di pohon pos 5 itu, gue nyenderan kayak gini kan. Nah, si pohon itu kayak gini bang, kayak lentur gitu si pohon. Padahal itu pohon gede, kokoh gitu. Dan hawa gue tuh kayak mau masuk ke pohon. Mau ke dalam pohon. Gue bangun lagi. Tapi di pohon tuh adem. Ademnya tuh adem gimana ya? Adem beda lah. Sejuknya tuh sejuk beda. Nggak sejuk-sejuk kayak udara biasa AC atau di alam gitu. Dinginnya tuh udah dingin beda. Lanjut. Udah pindah. Akhirnya kita ngecamp di pos 6. Dapat break di situ. Dan akhirnya ketemulah sore hari. Kita ketemu di sore hari. Pas gue sudah di pos 6 tuh, dari awal berangkat itu gue sampai atas tuh udah ngerasa kayak kok gue ngedaki nih lebih dari 6 orang nih, rame-rame. Yang anehnya dari awal gue di trek tuh bareng-bareng sama rombongan-rombongan lain, sampai tersisa tinggal rombongan gue doang di trek tuh. Entah kenapa udah bareng sama rombongan orang tiba-tiba misah. Jadi seolah-olah cuma khusus buat berenam aja udah. Wah, ini ada apa ya, kata gue, kok rame gini. Tapi kita berenam, di situ posisi sepi, depan belakang nggak ada orang. Tadinya udah rame-rame orang, tiba-tiba itu orang misah. Kita misah, jadi sendiri aja. Nah, sampai di pas udah lanjut dari pos 6 itu, gue mulai merasa udah mendekati Surken. Dan ternyata rombongan gue itu dikawal. Dikawal sama penunggu sana. Karena sebelumnya kan gue bilang gue itu izin sama guru gue. Gue mau naik ke sana. Kata guru gue silakan sampai ke puncak. Nanti mampir ke puncak ya gitu. Dan ternyata dikawal tuh. Setelah udah mendekati Surken tuh, itu bom melati bang. Wangi banget. Dan ternyata itu salam perpisahan. Dari situ udah Surken. Nah, gue pas melihat Surken pertama, gue kan duduk tuh belum tahu tuh. Pas gue ngeliat gini, itu kan Surken tuh udah dataran gitu kan. Nah, gue tuh sempet ngeliat sekilas tuh bangunan bagus rapi, tinggi-tinggi gitu. Sama seperti istana. Sekilas, terus kita melek, ngeliat sekilas, kedip udah hilang lagi. Ih, apa tuh? Bangunan tuh kayak emas-emas gitu, kuning gitu, marmer zaman ya bangunan istana lah gitu. Sudah gitu, udah kita diriin tenda. Leader gue nyari tempat yang landai. Dan kebetulan di sana tuh di Surken nggak lagi rame. Jadi si tenda tuh berjauhan kita, berjauhan. Kalau di sini orang di sana, di ujung-ujung lah. Diriin tenda, ketemu tempat landai, kita diriin tenda, hujan-hujan, rintik-rintik romantis gitu. Diriin tenda, pas sudah diriin tenda, ketemulah pas udah menjelang maghrib, kita makan malam, masak-masak makan malam. Nah, mau udah naik dari abad naik gunung tuh susah capek, kita istirahat lah, kita mau istirahat niatnya. Nah, dari pas awal gue mau niat istirahat tuh,
udah malam nih, pas udah gelap. Oke. Kok gua tuh di sini kayak nggak cuma gua doang nih. Gua merasa lagi tuh bang. Gue sempat merasa lagi. Nah, gak lama lagi sunyi-sunyinya itu ada suara kuda. Ketepak, 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 ketepak. Kuda lewat gitu. Kuda lewat. Wah, masa ada kuda sih di sini? Nah, gue tahu di gunung tuh apapun yang kita terima, apapun yang kita alami, jangan cerita di situ. Betul. Kata si leader gue juga ngomong gitu, karena gue kan baru juga naik gunung gitu kan. Ceritanya nanti pas udah di bawah atau kita udah jauh dari tempat ini. Pesan dari pas di bawah, oke, gue keep. Dari awal gue keep setiap apa udah gitu. Nah, gue dengar suara kuda. Nah, udah makin malam. Udah, yang lain udah pada tidur, capean. Gue tidur terakhir nih bang. Yang lain udah pada tekor semua udah tidur. Gue mau tidur ayam. Gue tuh ngerasa pengap. Jadi kita tuh ngerasa kayak di keramaian. Makin malam tuh makin kerasa eksistensinya tuh makin kerasa. Di tenda tuh sendiri? Di tenda tuh kita rame-rame pada, tapi mereka udah pada tidur. Gue doang nih yang belum tidur. Tapi kok gue merasa rame gitu ya. Dan gue akhirnya memutuskan pengapan. Gue keluar tenda, gue nyeduh susu. Gue sempet di luar tenda, gue ngamatin. Itu si bayangan hitam putih itu lalu lalang. Lalu lalang. Wah, gak beres nih. Udah mulai makin malam makin kerasa. Udah gue masuk tenda lagi, lanjut mau coba tidur. Nah, ketika gue udah mulai rebahan dan gue mau tidur, udah di dalam sleeping bag tuh, persis di samping gue tuh si tenda kayak dielus ini. Dipikir babi, nggak ada suaranya. Tapi di tenda tuh kayak disentuh gitu. Tangan? Iya. Anjir, merinding. Wah gila, gue mau tidur, gue capek. Gue ngomel di situ. Gue capek nih, gue mau tidur. Ternyata gue ngomong kayak gitu, mereka makin jadi bang. Makin rame lah di situ. Makin rame, makin malam, sampai terakhir gue lihat itu jam 2. Jam 2 malam. Itu suara makin rame bang. Suara-suara mereka tuh makin jelas. Kayak riuh gitu. Orang-orang ngobrol gimana sih gitu. Dan sering lalu lalang suara kuda. Suara kereta gitu. Iya. Kereta dan kuda-kudanya gitu. Gua kekip cerita. Wah, nggak bisa tidur lah dong gua. Udah tidur ayam, makan anak-anak juga. Besok kita summit gitu. Puncak. Nah, pas pagi harinya kita masuknya udah nggak terlalu pagi banget sih lah. Udah jam 7-an lah buat naik ke puncak. Udahlah, buat biar afdol aja nih tetap naik ke puncak. Gue tanya dong, awalnya gue nggak mau ikut. Tapi kalau gue nggak ikut, gue di tenda sendirian nih. Dan gue ngeliat, dan gue inget kejadian semalam. Gue ikut aja lah kata gue. Padahal di situ gue capek, gak ada niat mau ke atas kan, gak ada niat ke puncak. Udahlah gue ikut aja. Tapi setengah hati, kayak udahlah nggak usah ikut, malas aja gitu. Nah, ternyata gue naik bareng-bareng berenam, nyampe lah kita di puncak. Kita nyampe di puncak, lihat kawah, foto-foto, mendokumentasikan kan. Kalau gue nyampe juga nih, gue naik gunung, gila. Pertama kali gue langsung naik ke gunung gede dan foto sampai di puncak gitu. Foto-foto, udah beres itu. Nah, kita tuh pulang mencar bang. Karena gua, Joy, Mayang, kita sama Oji tuh kita masih betah di atas. Udah kita ngopi dulu lah, ngerokok-ngerokok, santai-santai di sini. Gue masih capek nih, atau ngapain dulu. Nah, si Enza ini dia kebelet BAB. Nah, akhirnya diantar lah sama si Faisal. Diantar sama Faisal ke bawah, mereka turun duluan. Jadi kan di atas gua, si Oji juga ikut ke bawah. Jadi gitu di atas tuh bertiga, gua, Mayang, Oji, Joy. Yang akhirnya yang turun tuh cewek, Mayang sama si Faisal. Sorry. Akhirnya gue di atas tuh bertiga. Gue, Joy, dan Oji. Bertiga. Akhirnya kita udah agak siang, udah panas juga, udah lapar niatnya mau makan siang. Balik kan. Nah, kita turun. Baru jalan berapa langkah, itu kabut.
siang-siang tengah hari bolong tapi ada kabut. Itu gue di trek posisi kabut tiba-tiba turun tebal. Gue panik dong di situ. Wah, udah ada kabut nih. Gimana cerita kayak yang orang-orang udah kabut itu kan break dulu dong untuk kabutnya. Tapi karena kita udah lapar dan si Joy bilang juga, udahlah lanjut aja mumpung belum tebel. Padahal si kabut itu udah tebel, si trek itu udah mulai ketutupan. Nah dari situlah kita salah belok. Kita keluar dari trek. Yang tadinya naik cuman 5-10 menit, ini kita nggak nyampe-nyampe. Kita nggak nyampe-nyampe. Dari si kabut itu. Harusnya kita kayak lurus gitu. Ini kita belok ternyata. Keluar dari trek. Jauh dari trek. Setelah jauh dari trek sampai si Joy itu ngerasa, dia udah ngerasa sebenarnya. Dan akhirnya gue nyeletuk. Kayaknya kita udah lewat sini deh. Gue capek nih. Gue kayak gitu. Muter-muter. Kita udah lewat sini nih. Emang iya, Bud? Gue kan dipanggilnya biasa dipanggil Bud. Emang iya, Bud? Iya. Kalau nggak percaya, si pohon nih, gue kopek, Bang. Sebenarnya nggak boleh di gunung itu kita ngerusak itu. Tapi gue buat nggak ada bawa apa-apa kan. Akhirnya buat gue kopek lah dikit. Dah, ayo kita jalan. Di situ lagi. Ketemu kopekan itu lagi. Nih, lu lihat kan gue ngopek ini tadi? Kita di sini nih. Kita duduk bertiga. Gimana nih? Kita nggak turun-turun ke bawah, perut lapar. Air cuma udah tinggal setengah. Nggak ada mata air dong di atas. Nggak ada mata air, nggak beli air juga di atas. Ada pas udah gitu, udahlah. Makin jauh, makin nggak ada bekas jejak trek. Jadi kayak seolah-olah kita bikin jalur baru. Berunding lagi di situ. Gue tanya sama si Joy, ini gimana jalurnya mana? Joy itu selalu biar gue tuh nggak terlalu panik, udah tenang. Kita ketemu kok, kita bisa pulang. Masa iya kita nyangkut di puncak sih? Dia bilang, ini masih di puncak nih, nggak mungkin kita nggak bisa turun. Kita cuman gara-gara kabut nih, ketutupan tadi treknya gitu. Udahlah, si Joy menenangin gue, Oji juga nenangin. Padahal mereka juga udah terlihat kayak, wah panik nih, dia udah di luar trek kita. Udah bener-bener nggak tahu treknya di mana. Dan akhirnya, udah setelah berunding itu, si Joy muncullah ide. Kita kan di atas, otomatis ada air turun dari atas ke bawah. Kita cari saluran itu, kata dia gitu. Akhirnya kita menyusup ke kiri, makin kiri, ketemulah jalur kayak sungai kering gitu, Bang. Sungai kering yang batu-batu itu. Yakin nih kita mau sini? Iya. Kalau kita ngikutin jalur ini, pasti kan alurnya ke bawah. Oh masuk akal sih kata gua. Lewat situlah kita ngikutin batu-batu itu yang batunya tinggi-tinggi, gede-gede dari 1 sampai tinggi banget gitu. Akhirnya ngikutin, sampailah kita di bawah. Masuk puncak dari sini, kita keluar dari sini. Jalur baru. Sampai pendaki bilang, lu lewat mana, Bang? Jalur air, bilangnya gitu. Lewat jalur air? Lu nyasar? Enggak, Bang, gitu. Itu ketemu pendaki lain yang mau muncak. Jalur puncak kan di sini. Kok lu keluar dari sini sih? Gitu. Lu lewat mana, Bang? Lewat jalur air. Oh, jalur air. Bisa lewat sini. Jangan, Bang, lewat jalur yang bener aja. Dia udah udah bener. Udah akhirnya kita jalan ke tenda. Kita mau cabut jam berapa? Udah ayah tingkat kita sampai di tenda. Kita turun hari ini ya. Jangan ketemu malam. Ya namanya anak muda capek gitu, ya udah kayak ngaret-ngaret aja gitu. Males-malesan. Dan yang mereka udah turun duluan tuh, Mayang, Enza sama si Faisal. Kok lu lama banget sih? Tadi gitu. Iya, gue buka jalur, bilangnya gitu. Biar kita tuh nggak ngomong nyasar, karena kita belum pulang. Iya, gue buka jalur sama yang lain. Gila, lama banget. Ah, paling juga setengah jam. Kata siapa? 4 jam gue nungguin lu di sini. Gue nungguin di tenda. Kita naik ke puncak cuma 5-10 menit. Masa turun 4 jam. Ternyata gue nyasar tuh 4 jam. Muter-muter di situ. Gue udah sampai sujud syukur itu. Aduh, untung gue bisa pulang.
tapi belum pulang juga, masih di Surken itu. Udahlah, balik kata gue. Tar dulu gue tanggung, masih capek. Oh ya udah, ngalah lah gue. Karena kan ya nggak boleh ada yang ninggalin atau gimana. Udahlah, kita bareng-bareng prepare. Akhirnya bener-bener kesorean tuh pulang bang. 5:30 kita jalan. Setelah beres-beres itu. Nah, jalur pulang ini nih karena kita ngeyel dari awal terang entar-entaran, akhirnya kita ketemu malam di jalan. Nah, dari pas udah mau keluar dari Surken itu, udah keluar mau ke trek, itu semua nyium bau melati. Itu sengit banget melatinya, wangi kayak melati bunga baru gitu bang. Kayak yang awal ketemu cium itu ya. Apa nih? Gue malah mikir positif, oh gue mau dikawal lagi nih pulangnya. Pede lah udah, kita dikawal dalam hati gue. Pede lah pulang. Dan ternyata itu pembukaan dari semuanya. Pembukaan, ya entah salam perpisahan atau gimana lah dari Surken itu. Karena, pas gue mendirikan tenda setelah ada cerita-cerita yang masa gangguan itu, pulang. Dan akhirnya kan pulang belum cerita nih bang, belum cerita ke siapa-siapa. Oh berarti pulang dulu bang, maaf. Pulang di trek udah bau melati tuh, bau melati. Kita lanjutin jalan, gue cuman bilang, si Joy itu Noel. Maksudnya jangan bersuara. Oh berarti dia nyium semua, dan ternyata emang semua nyium. Gue pikir melati dong, udahlah kita jalan lagi, lanjut di pos 7 tuh. Nah, malam habis maghrib kita tetap jalan, nggak berhenti dulu, nggak nungguin azan karena kita buru-buru gitu loh, pengen cepet-cepet biar nggak malam banget di jalan. Kita tetap jalan, dan dari situ udah ngerasa nih, kayaknya ada yang ikut nih. Akhirnya gue ganti posisi lah, gue paling belakang. Dari siswa, dari rombongan ini gue paling belakang, memastikan bareng-bareng. Wah, sama kayak awal pas naik, kita tuh selalu misah sama orang, nggak bisa bareng-bareng sama yang lain. Pas udah gitu, wah, karena gue tadi bilang dalam hati, wah ada yang ikut nih dari atas. Gue memastikan belakang, gue jalan, kita lanjut lagi, dan benar, gue itu melihat anak kecil ikut di rombongan kita, ngekor dari atas ternyata. Gue bilang dari melati yang ini, sebenarnya itu kan tanda ya. Ternyata benar ada ngekor melati, anak kecil. Kalau cuma satu, oke lah nggak apa-apa. Nah, si anak kecil ini tiba-tiba berubah bang, berubah jadi pocong. Anjir. Di trek tuh gue jalan sama. Bentuknya sama kecil atau? Dari kecil gue ngeliat, oh anak kecil. Pas gue lihat lagi dia udah pocong. Anjir. Iya. Gue tetap lah, kita berhenti, dia berhenti. Adalah jaraknya 5 meter atau 3 meteran. Kelihatan dong. Gue berhenti nih, gue berhenti. Arah jalan pelan. Dia berhenti. Gue jalan, dia jalan. Dan jalannya nggak lompat gini, dia zigzag. Set. Sepanjang trek tuh dia zigzag. Gue pikir kan, kalau emang dia mengincar semua, harusnya juga dia tetap jalan dong. Gue berhenti, dia berhenti. Wah ngikutin gue nih. Gue salah apa? Apa karena gue selalu nyeletuk-nyeletuk? Akhirnya udahlah, gue beraniin diri, gue udah mau pulang. Dan ternyata makin rame bang yang ikut. Di belakang tuh. Ya. Sampai akhirnya anak-anak rasa kita jalan ramean. Dan makin jahilnya lagi, gue udah merasa makin kita yang ikut ramean dari rombongan. Si Joy ini, dia bilang ada rombongan tuh. Padahal kita itu cuma segitu doang, setim doang, nggak ada yang lain. Itu di depan, ayo kejar. Ya udahlah, kita barengin. Hilang bang. Si rombongan yang depan dilihat tuh hilang.
Di situ kita udah sempat taut-tautan, bang, yuk bareng bang. Oke, gue tunggu di sini ya. Dia kan pakai headlamp. Kelihatan dong, dia 3 orang. Mulai 3 carrier. Pas kita udah mau deket, hilang. Merinding lah di situ, semua hilang. Tunggu, berarti ini perjalanan turunnya malam? Perjalanan tuh malam. Kita kejebak tetap ketemu malam. Oke. Tetap ketemu malam. Dan setelah pos 6 atau 5 itu tetap jalan. Kanan kiri udah alang-alang. Nah, yang belakang ini hilang tuh bang. Kan kerasa, udah nggak ada yang ngikutin, kayak kerasa. Oh, udah sepi nih, oke lah. Nah, mereka hilang. Gue ditimpuk dari atas bang, satu tim tuh. Ditimpuk kayak batu gede, nabrak ke alang-alang. Srak! Sekali. Timpuk lagi 2 kali. Sambil pas udah kedua kalinya, Mbak Kunti ketawa. Wah, sekali. Lanjut jalan, buru jalan. Dan akhirnya takutnya mencar kayak gitu, biar adil, leader gua ngeluarin tali, diikat satu-satu, biar kita nggak ada yang hilang. Hilang satu, hilang semua. Kita udah mentok loh mereka, udah ngerasa yang ngejanggal. Kita nyasar semua, hilang satu, hilang semua. Wah. Gue udah pasti, gue pertama kali naik gunung, gue izin bohong, gue bilang camping tapi di gunung. Udah tetap lanjutin, ketimpuk itu, ditimpuk lagi. Itu bener-bener ini kita, ini alang-alang tuh, ditimpuk tuh samping banget bang. Oh, kayak ditimpuk pakai kayu gitu ya? Iya, kayak pokok batu gede gitu kan. Ya. Srak. Wah, nggak beres nih. Nyetuk dong si Mayang. Woi, jangan timpuk-timpuk, gue mau pulang. Karena udah saking capeknya kan. Dia bilang itu, gue mau pulang. Gue gak ganggu kalian ya. Lu kalian jangan ganggu gue. Dan si Mayang ini emang udah sensitif juga. Gitu, ngeh dia. Dah, setelah timpukan itu kita lanjutin jalan. Itu di trek tuh panjang banget kayaknya bang. Gue gak nyampe-nyampe pos berikutnya. Dan diketawain lagi sama Mbak Kunti. Panjang itu ketawanya bang. Panjang ketawanya si Mbak Kunti itu. Dah, Mbak Kunti beres. Di trek itu, bukan gua doang, semua tuh ngeliat pocong, kuntilanak, lalu lalang. Ke-6 orang itu ngeliat semua. Yang depan kita lah, yang kanan kiri. Si pocong tuh lalu lalang. Kuntilanak yang terbang, seret, balik lagi. Dan gue karena paling belakang posisinya, gue ngeliat anak kecil yang tadi ngikutin dari atas lagi, lari di atas alang-alang bang. Kalau emang dia anak kecil nggak mungkin dong bisa lari di atas alang-alang. Dia lari-lari, bolak-balik. Kata gue nih, mereka tuh nemenin gue jalan ke bawah atau gimana sih? Dengan gangguan-gangguan ini. Akhirnya makin jauh, jalan lagi, terusin jalan, udahlah jikir aja, udah. Dan gue sempat berjarak beberapa meter dari rombongan karena kecapean gue. Udahlah, gue paling belakang, gue capek nih. Gitu. Harusnya kan paling depan, tapi gue minta paling belakang aja. Karena biar kalau memang harus mengganggu gue, biar gue aja, biar mereka tuh tetap jalan aja gitu. Akhirnya gue paling belakang, berjarak kisaran 3 meteran. Nah, kecium lagi gue melati tuh bang. Sepanjang jalan tuh gue kecium lagi melati baru. Gue pikir kan biasanya selewat-selewat. Ini sepanjang jalan. Sepanjang jalan melati ini ikut. Makin kenceng, aromanya makin kenceng. Nah, mereka lagi juga mencium juga bau melati ini. Nah, habis itu gue posisi paling belakang. Tetap lanjut. Gue itu awalnya ngelihat pohon gede. Gue tuh ngeliat jalan lama-lama, itu pohon berubah jadi pocong. Setelah gue melati itu, gue masih positive thinking. Ketika gue melati, oke lah, nggak jelek-jelek amat. Dalam hati gue, ternyata yang wujud pocong di pohon itu. Pohonnya berubah. Si pocong tuh tinggi dengan muka hancur, belatung masih ada di sini, di mukanya benar-benar hancur. Matanya sebelah, hancur lah. Itu benar-benar hancur. Setelah melihat pocong itu, barulah kecium bau-bau busuk.
bobo bangke. Gua salahnya nyeletuk. Anjing bau bangke nih. Pada nengok lah. Ternyata mereka nyium lagi. Gua kan spontan refleks gitu, anjing bau bangke nih. Iya, biasa sih kita kalau nyebut bau banget. Iya. Si Joy bilang, udah ini mah bau bangke babi kali, kalau nggak bangke tikus. Enggak, gue yakin ini bukan bangke tikus atau babi ini. Baunya benar-benar busuk banget bang. Busuk. Dan setelah nyium itu, ternyata nggak lamanya pocong dan kuntilanak kejejer bang. Di trek itu ngejejer. Pinggir kiri kanan. Pinggir kiri kanan. Entah gua salah apa atau anak salah gimana, yang lain salah apa. Jadi kita ngelewatin jalur tuh nunduk bang. Gue di trek tuh. Kanan kiri tuh mereka. Tetap kita lanjut jalan lagi, kita positif harus sampai bawah secepatnya. Sampailah di pos 3 yang kita ngecamp tadi pas ngopi-ngopi. Di pos 3 itu yang tadinya pendopo sepi karena kita dilarang buat ngecamp di situ, itu rame bang pendopo. Itu rame. Dan gue ngelihat ada pendaki 1 orang duduk, kucel, pakaiannya kucel, pokoknya lusuh lah, kotor, udah tanah gimana, kayak bekas jatuh gitu bang. Beda lah sama pendaki yang biasa lain. Nengok, udah mukanya juga pucat banget. Kita nggak nanya, nggak gimana, kita sempat negor, doan ya bang, dia nggak gitu. Dan ternyata itu pendaki yang udah hilang 1 tahun yang lalu bang. Gua ketemu sama dia. Tahunya dari pas di base camp. Oke. Gue inget carrier-nya kan warna biru gitu. Ternyata itu udah hilang dia. Kan ada kayak meja kotak-kotak gitu. Kotak-kotak, mejanya kotak-kotak, carrier-nya biru. Itu udah hilang 1 tahun yang lalu. Kucel, nggak ditemuin sampai sekarang. Beritanya kayak gitu. Berarti tahun 2018 ya? Kemungkinan. Ya, 1 tahun itu 2018 kata gue. Anjing, gue ketemu dia di base camp di pondok 3 itu, pendopo itu, pos 3 itu. Dan akhirnya kita tetap lanjut jalan. Udah bingung, sempat tetap di trek tapi kita nggak nyampe. Ini kita bener nggak sih di trek? Sampai udah pada nyadar gitu bang. Kok kita nggak nyampe? Kok ke pos berikutnya lama banget nih? Padahal kan di 3 kedua tuh ya lumayan lah. Iya. Ini kita nggak nyampe ke pos 2. Mana sih Joy pos 2-nya? Mana sih pos ini? Udah sabar, bentar lagi gitu. Dari 3 ke 2 tuh aman, jalan. Di bau-bau tuh udah nggak ada, jalan. Nah, sampailah di pos 2, istirahat sebentar, lanjut lagi ke jalan pos 1. Ternyata di pos 1 itu udah rame bang. Pendaki-pendaki lain tuh ada. Kok gue di trek sendirian sama setim itu doang? Segitu rame mereka. Bang, lu nggak ada barengannya? Enggak bang, gue nggak ketemu siapa-siapa. Ah masa sih? Ini aja anak-anak baru pada turun rame. Ini baru nyampe. Harusnya kita ketemu di trek. Iya benar. Tapi ini enggak. Jadi pas turun tuh bener-bener setim doang. Nggak ketemu rombongan lain, nggak ketemu pendaki lain. Ketemu pendaki yang lain tapi bukan manusia. Oke. Akhirnya kita udah pos 1 lanjut itu udah ketemu nih, udah kan gelap. Akhirnya ketemu lah, kayak udah ada lampu-lampu penduduk tuh. Udah nih kita udah selamat nih. Padahal itu udah jelas-jelas orang, tapi kita kayak bingung juga kan, takutnya ini bukan orang nih kayaknya nih kayak gitu. Terus lanjut tuh kita udah di penduduk, diangkat tadi udah nyampe di kebun-kebun bawang. Udah ini udah aman trek tuh, ini trek, ini tanaman orang, nggak mungkin setan nanem. Kita lanjut tuh, nyampe di base camp. Kita makan lagi, belum berani cerita. Belum berani cerita, istirahat sebentar. Nih mau malam di sini? Enggak ah, langsung balik aja, gitu. Tapi istirahat dulu. Akhirnya balik. Udah istirahat, balik lah. Kita mampir dulu ke warkop. Disitulah mereka baru pada terbuka. Ada yang mendengar pas setiap di trek itu ada suara kuda.
dan melihat ada yang pocong berjejer itu, bau busuk pada nyium, bau kuntilanak diketawain, melihat kuntilanak gelantungan. Ternyata pada punya pengalaman sendiri-sendiri. Baru pada cerita baru pada cerita. Wah, kata gua nggak beres nih kayak gini. Untung udahlah, yang penting gua udah sampai bawah nih, udah selamat, gua bisa pulang lah sampai rumah. Dan nyokap, sampai ketemu nyokap, udah sampai rumah nyampe ketemu nyokap bilang, kok camping kayak orang mau naik gunung sih gitu. Akhirnya udah itu baru jujur, iya mah habis naik gunung. Nah, orang tua gua bercanda, gunung gak kenapa-napa ditaekin. Gue balikin dong, emang gue tim SAR. Ada bencana baru naik gunung. Iya. udah gitu akhirnya udah sehari gue istirahat di rumah. Silaturahmi lah gue ke guru gue ini di Bogor. Ngobrol, ini pas datang ketawa-tawa dia. Kayak seolah-olah ngetawain gue gimana perjalanannya. Wah, kacau Pak, gini. Iya, gue udah tahu. Ternyata di situ juga ada keisengan dia, Bang. Dimana yang anak lain gak ngeliat, di situ gue ngeliat. Ternyata itu kerjaan dia, kerjaan guru gue, mengetes mental gue. Oh, gitu. Dia bilang gitu. Iya. Ya itu ada yang kirim ini, gue ngetes di mental lo kuat gak nih di situ. Kalau udah jago dulu bisa sampai sini dan gak kenapa-napa, ya besok kita naik Gunung Salak. Gue dilarang untuk naik Gunung Salak, gue nggak bisa. Gue harus minta izin dulu kalau untuk naik Gunung Salak. Ternyata gitu dia iseng. Akhirnya kita cerita-cerita, gue cerita-cerita. Pak, waktu saya disurkan mendiriin tenda gini Pak, ceritanya ada banyak orang, banyak lalu lalang di suara kuda. Dia diem. Nah, tiba-tiba obrolan hening nih Bang. Hening, tiba-tiba guru gue hening. Gue bercerita, gue hening. Ngomong lah, kamu tahu nggak kamu diriin tenda di mana? Kamu diriin tenda tuh di tengah-tengah istana goib. Berarti gua itu nggak kelihatan sama orang lain, Bang. Oh, sama serombongan itu nggak kelihatan. Oke. Gua benar-benar diri di titik diriin tenda di istana goib. Untung kamu bisa keluar. Untung kamu bilang kalau kamu mau nanjak ke sana. Dan saya udah minta izin sama ke sana. Dan sempat marah sebenarnya Bang. Kenapa nih bisa diriin tenda di sini? Mereka kan namanya dunia mereka, kita masuk mereka terganggu dong. Karena gue izin dan kontak batinnya guru gue udah bilang. Jadi alhamdulillah bisa pulang. Dari situlah gue tahu, oh gue diriin tenda di istana goib. Oke. Berarti ini yang Bang Edward lihat pertama kali istana itu kan langsung hilang. Hilang. Tenda. Bang Edward diriin tenda di situ. Oh, bukan jalan lagi. Bukan jalan lagi. Wow. Setelah gue ngeliat, diriin tenda di sini nih. Udahlah, mungkin salah lihat tadi atau halu gue aja. Mungkin udah beda titik dan ternyata enggak. Di tengah-tengah makanya gue dengar suara kuda, dengar suara orang, prajurit-prajurit. Wah, itu suara nggak udah sampai udah mau menuju ke subuh tuh Bang. Mana ada suara-suara pasukan masuk, suara kuda. Ya rame lah aktivitasnya istana. Gimana sih Bang? Gitu Bang. Oke. Waktu yang awal kan kayak dikawal nih ceritanya nih Bang Edward di perjalanan. Tiba-tiba kan waktu mau masuk ke Surya Kencana. Itu kan hilang dia. Pengawal goibnya. Ini bentuknya emang bener-bener orang atau hanya feeling atau perasaan Bang Edward aja nih yang ngerasain gua kayak dikawal nih. Apa ngelihat bener ini yang ngawal Bang Edward ini nih bentuknya ini seperti prajurit atau seperti apa gitu? Nah, untuk yang ngawal itu gua melihat Bang. Karena kan gua udah minta izin sama guru gua, mungkin diperlihatkan lah. Oke. Gue yang disampaikan nih buat ngawal lu sampai atas. Itu ada bentuknya orang tiga makhluk gitu. Dan yang paling depan itu ya kayak pendekar gitu Bang pakaiannya, bajunya tuh kayak pendekar gitu. Itu di depan, selalu di depan dia nunjukin jalan. Dan pas naik itu nggak kenapa-napa, jalur cepet-cepet aja sampai disurkan itu. Udah mau disurkan hilang. Oh ini suruhan guru gua nih gitu, karena guru gua bilang udah sampai ke atas, bilang itu. Gue bilang itu. Dan ada cerita itu setelah gua naik udah sekian lama, si anak guru ini juga
mau naik ke gunung yang sama. Nah, orang tuanya bilang, Jung, gue mangkat, Jung silakan berangkat, tapi nggak bakal sampai ke atas. Bener bang, nggak sampai ke atas, nggak sampai ke puncak, nggak sampai ke Surken, cuma sampai pos 3 pulang lagi. Yang ke Seleo lah, yang ke Jeblos lah, dan sampai anaknya si guru gue ini kakinya tuh udah benar nggak bisa dilanjutin lagi, nggak nyampe ke atas. Bener ngomong guru gue itu, silakan naik, nggak nyampe ke atas. Tapi kenapa gue sampai, gue bilang izin, karena kan kita harus di situ tuh gue harus izinnya karena gue ini membawa makhluk lain ke tempat dia. Dari padepokan ini, dari tempat padepokan ini, takutnya mengganggu atau bentrok atau gimana, ada bergesekan. Jadi harus minta izin. Jadi guru gue lah yang mengizinkannya ke sana. Tapi anaknya naik nggak nyampe ke puncak. Gue sampai ke puncak sampai mendiriin tenda di Istana Goib. Anjir, luar biasa ini pengalamannya ini bang. Terus yang waktu kesasar itu emang bener-bener muter kayak gimana sih bang? Kan kalau turun itu kan dia turun terus, ini atau belok muter lagi ke atas atau memang turun terus? Seingat gue tuh belok tuh hanya sekali aja dari puncak tuh, setelah kabut harus belok, harus lurus. Itu kita malah ke kiri, dari situ udah nggak belok-belok lagi, lurus aja udah. Tapi menurun atau datang? Menurun. Karena kan waktu dari puncak gitu. Tapi kok kita nggak ketemu-temu jalurnya sampai kita keluar dari trek. Sampai akhirnya ngikutin jalur air itu kan. Udah turun terus, nggak ngerasa naik, nggak ngerasa datar gitu. Turun. Gitu bang. Oke. Terus si gurunya ini jahil juga. Jahil juga. Kata gua gila. Nggak lo marah-marahin bang? Nggak gimana guru. Murid ngomongin guru durhaka. Guru nakal. Oke. Gua menguji mental lu oke juga berarti. Oh gitu. Oke lah. Tapi memang waktu Bang Edward di atas itu waktu ngelihat ya penampakan yang kayak kuntilanak, pocong segala macam kayak mungkin anak kecil itu nggak perasaan takut ada nggak menyelimuti gitu bang? Perasaan takut pasti ada, namanya manusiawi ya bang. Tapi sebelum naik itu guru udah pesan jangan pernah takut, apapun yang dilihat, apapun bentuknya, apapun yang dirasain, kita lebih sempurna dari dia. Kalau memang dia membutuhkan harus disempurnakan, kirim aja Al-Fatihah gitu. Jadi gue ada rasa takut tapi kalah. Oh gue lebih sempurna dari dia. Iya. Gitu. Betul. Jadi dia harus takutnya sama gue, bukan gue takut sama dia. Betul. Kalau kita takut sama dia kan dia makin semangat kan kita. Walaupun kita udah merinding, iya. kita harus gue berani. Gue berani. Kalau kita terus ketakutan, ya maka mereka makin berani sama kita. Itu. Jadi dia nyerang titik lemahnya kita kan. Guru udah pesan itu jangan takut sama apapun yang dilihat. Kita lebih sempurna dari dia. Oke. Gitu dari motivasi lah biar mental gue kuat di atas gitu. Ternyata emang bener kan, apapun ada di situ. Iya. Aduh. Tapi setelah itu Bang Edward masih naik ke gede lagi nggak tuh Bang? Belum, sampai saat ini belum ada rencana mau naik lagi nih Bang. Tapi kepengen lagi sih, walaupun udah tahu gitu, gue pengen naik lagi nih, nyobain gunung lain. Nah, gue penasaran itu ke Gunung Salak. Tapi entah kenapa gue tuh dilarang untuk ke Gunung Salak tuh sendiri Bang. Oh, sama gurunya ini? Sama guru gue sendiri dan orang tua gue. Jangan ke Gunung Salak. Yalah, kalau sendiri saya juga nggak berani sih kayak gitu. Maksudnya gue pribadi tuh sama tim nih misalkan gitu sama orang temen, tapi tetap nggak boleh. Jangan Gunung Salak, harus ada yang dampingin kata dia. Kata bokap gue juga gitu, kata guru gue juga gitu. Entah kenapa. Sekarang gue belum tahu. Kenapa gue dilarang ke Gunung Salak? Nggak nanya. Nggak nanya. Mungkin karena actionnya di Gunung Salak tuh lebih kencang mungkin ya bang, mistisnya. Atau gimana, takutnya gue terbawa ke sana atau dibawa ke dunia mereka atau nyasar juga. Ya udahlah, tuh buat apa juga gue penasaran ke sana. Penasaran gitu. Dan gue pun ngajakin guru gue malah, Pak, naik Gunung Salak yuk. Gitu, bercanda-canda sama anak padepokan yang lain tuh, sama anak-anak yang lainnya. Mau kan Gunung Salak? Nyari ilmu Pak. Gurunya udah umuran berapa? 40-an enggak? Ada 45-an lah Bang. 45-an. Oh masih muda lah ya. Masih enak lah untuk ini tektokannya. Lu bisa tuh diajak bercanda. Oh, kayak lu agak marah-marahin dikit. Ya.
Oke Bang, terakhir nih Bang. Waktu lo bilang tadi kan ada pendamping nih yang nganter sampai pos 1 apa shelter 1 tuh. Yang pendamping ini Ya. dari bawah sampai atas. Dari bawah sampai atas. Nah, itu apa? Ada batasan-batasannya tuh sampai pos ini, pos itu gitu. Oke, dari kenapa dia cuma sampai Surken di Surken, pas gue sampai setim udah nyampe Surken dia hilang, itu memang sudah beda wilayah, udah beda batasnya dan beda tugasnya. Kenapa dia bisa masuk dari bawah sampai atas, kan udah punya wilayah masing-masing nih, punya wilayah orang sini, makhluk sini, dia kan lancar-lancar aja. Nah, dari pendamping guru gue ini sama pendamping yang di asli di situ, itu kan dikawal, makanya dia bisa naik sampai atas. Mereka ini. Tapi pas di Surken hilang, karena udah daerah kerajaan, Bang. Udah bukan tugasnya, karena tugasnya dia tuh mengantarkan gua dari bawah sampai atas, biar nggak nyasar. Berarti Nah, nih, pendampingnya ini nih Sesuai dari tugas. orang, maksudnya bukan dari istana lah kayak gitu ya, orang luar. Orang luar dari guru gua sama dijemput dari yang orang istana situ. Jadi pas udah sampai Surken mereka hilang, dan tugasnya kan cuma mengantarkan gua sampai atas, sampai puncak. Biar sampai gua puncak, sampai di puncak dia hilang. Udah beres tugasnya. Gitu. Oke. Ya, Bang, terakhir ada yang mau disampaikan mungkin, Bang, buat teman-teman di rumah? Oke, buat teman-teman semuanya, pesan dari gua, kalau mau kemana-mana dan izin orang tua tuh penting. Dan sebisa mungkin harus jujur dan terus terang. Mau ke tempat apa, mau kemana, dan jangan berbohong lah. Itu ada tulahnya dan ada aja kejadiannya pasti, apalagi membohongi orang tua. Kita bilangnya ke A, tapi kita pergi ke B. Itu masalah, sangat jadi masalah. Jadi sebisa mungkin izin yang benar, minta restu yang benar. Kalau kata orang tua jangan. Karena orang tua itu wakilnya Tuhan, yang wakili kita. Oke, tadi kalian sawak tuh. Nah, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Edward. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Edward. Siap, Bang. Terima kasih, Bang. Bang Edward. Salam jadi ini ya. Salah apa? Salak. Salak, Gunung Salak berangkat. Sampai jumpa.